Nah jamaah ini luar biasa ya, jadi kita harus tahu detailnya dulu bahwa memang kutek itu sendiri pun halal, tapi ditakutkan jika kita sholat ada yang masuk dan tidak jadi sah wudhunya tadi kata Ustazah Syifa ya. Jadi yang aman pakai apa tadi? Henna ya Ustazah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, apa wabarakatuh. kabar nih? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Ece apa ya. kabar? Baik, istri di rumah bagaimana Ustaz Syam? Alhamdulillah sehat. Lagi Alhamdulillah sehat. hamil. Oh Masya Allah, Amin. barakallahu fiik Ustaz Insyaallah. Syam. Ustadz, Iya, sehat ya semoga Ustadz ya. siap. Ini cara mempercantik ya, terutama para wanita nih. Walaupun laki-laki juga sekarang berhias juga ya, Betul, Ustadz Syam. pasti harusnya. Nah ini memang bisa dilakukan dalam berbagai cara ya. Seperti salah satunya adalah memakai anting. Atau juga ada yang menindik di hidung pun juga ada loh, di pusar. Tapi nggak hanya wanita aja nih ya, ternyata pria juga. Nah sebetulnya bagaimana sih hukum dalam Islam mendidik telinga bagi wanita dan juga pria? Nah itu hukumnya sunnah atau wajib Ustaz Syam? Mohon izin silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon izin tabik guruku Ustaz Maulana Ustazah Syifa, Kak Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik anting atau tindik langsung bagi pria langsung kita katakan hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena anting identik dengan perhiasan wanita. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dilaknat oleh Allah orang-orang yang menyerupai wanita dari kalangan laki-laki dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi pakaian-pakaian atau perhiasan yang sudah identik dengan wanita, maka subhanallah laki-laki dilarang untuk memakainya. Termasuk diantaranya anting. Tindik itu dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena itu adalah identik dengan perhiasan wanita. Apatah lagi jikalau tindiknya emas. Laki-laki memang dilarang untuk menggunakan emas. Maka subhanallah laki-laki dilarang untuk menggunakan anting atau tindik. Yang kedua, nah kalau perempuan berbeda halnya. Perempuan itu adalah dari sejak zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tindik itu sudah ada atau anting itu sudah ada. Dalam riwayat disebutkan sejarahnya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam di mana Siti Sarah yang sering ya biasalah wanita ya cekcok gitu ya dengan Siti Hajar, kemudian dia bersumpah nanti akan kulukai engkau, nanti akan kuambil dagingmu atau kulukailah engkau. Maka subhanallah setelah itu dia menyesal dengan sumpahnya, maka Nabi Ibrahim yang memerintahkan kalau begitu engkau boleh melukai, mengambil dagingnya tapi di bagian telinga yang tidak merusak daripada tubuhnya. Maka sejarah anting wanita pada saat itu. Ada yang mengatakan 5.000 tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan 2.000 tahun sebelum Masehi. Jadi berbeda-beda sejarah anting. Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada anting bagi wanita. Termasuk suatu ketika di rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada 2 buah gelang, ada kalung, ada anting. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah kelihatan wajahnya tidak begitu setuju dengan Sayyidatina Fatimah. Tapi tidak melarang juga. Apa yang terjadi? Saking pengertiannya Ibunda Fatimah, ketika Rasulullah SAW sudah berada di rumah, perhiasan tadi itu sudah dibawakan ke rumah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak melarang untuk Fatimah mengenakannya. Begitu pula dengan Ibunda Aisyah pernah mengenakan, maka Rasulullah cuma mengatakan, apakah engkau sudah zakati? Maka ini adalah dalil-dalil pembolehan wanita menggunakan anting. Yang kedua, anting di daerah bukan telinga, di area bukan telinga. Kemudian misalnya di hidung, maka kita lihat kebiasaan daerah tersebut. Bagi orang-orang Pakistan, India,
Dari nenek moyangnya mereka sudah tindik di hidung. Nah sekarang orang Indonesia mau ikut-ikutan. Maka tidak ma'ruf di daerah tersebut, maka itu pun tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dari nenek moyangnya udah nindik hidung nih, maka itu diperbolehkan. Dan syarat yang ketiga, tidak boleh membahayakan tubuh kita. Termasuk di pusar, di lidah, itu sangat membahayakan tubuh kita, maka itu dilarang dalam agama kita. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi kalau buat laki-laki udah jelas hukumnya Jelas nggak boleh. haram ya Ustadz ya. Iya. Karena itu sudah sangat jelas menyerupai perempuan. Betul. Tapi kalau perempuan berarti sama Rasulullah nggak dilarang ya. Dilarang di telinga. Di Kalau di telinga. hidung itu melihat kebiasaan daerahnya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Baik. Syam. Ya jamaah ini makin tahu ya kita jadinya ya. Jadi nggak boleh sembarangan juga, jangan sampai menyakiti diri tadi kata Ustadz Syam ya. Ustadz Maulana nih. Iya, iya, Nah iya, iya. ini juga pertanyaannya Masya Allah nih buat perempuan-perempuan di rumah nih. Masya Allah. Temanya wanita banget ya hari ini Wanita ya. banget, tapi laki-laki harus paham Juga juga. masuk nih, Karena laki-laki bertanggung jawab atas benar. wanita. Masya Allah. Untuk Nah, hostnya perempuan Ustadz. iya, makanya semangat nih jadinya. Ustadz Maulana, ini kan saat ini banyak banget ya salon kecantikan tuh yang memang menyediakan layanan hair extension. Jadi misalnya mau manjangin rambut secara instan ya kan. Nah hal ini karena para wanita ini modern, sangat modern ini cenderung banget nih. Ingin mahkotanya itu tampil ya, pokoknya benar-benar tampil ya, memanjangkan rambut secara alami, entah karena rambutnya rontok atau apapun itu. Tapi nih Ustadz Maulana,